Bab 68. Menyusun rencana. Sesuai yang dikatakan kakek David bahwa ia akan meminta Dama datang ke kota A kini sudah tiba. Dama sekarang berada di apartemen yang telah disiapkan kakek David. Kakek David meminta Dama untuk istirahat terlebih dahulu. Kakek David meminta Dama datang ke apartemennya di jam 12 siang. Untuk makan bersama dan berbicara mengenai rencana Kirana. Kirana berada di dalam kamar, ia menelpon asistennya yang berada di kota K. Datanglah ke acara pesta perusahaan itu. Kau bisa berangkat besok. Kau bisa menempati salah satu apartemen di Parkom. Kau katakan saja namaku pada resepsionis, kau akan diantar. Ucap Kirana mengajak asistennya menghadiri pesta itu. Baik Miss. Saya akan berangkat besok siang. Jawab Nara. Kemudian sambungan telepon mati. Selanjutnya Kirana menelpon Bella, asistennya di butik. Halo Miss, sapa Bella. Siapkan pakaian aku yang berada di ruanganku. Kirim besok. Ucap Kirana. Warna hitam atau silver Miss? Tanya Bella. Silver, jawab Kirana singkat. Baik Miss. Besok akan saya kirim, ucap Bella. Sedangkan di apartemen lain, seorang pria juga sedang menelpon. Kakek, apa Kirana datang di pesta perusahaan D&S Group? Tanya Alvano pada kakek David di telepon. Ya Kirana akan datang. Jawab kakek David. Apa Kirana membuat rencana di pesta itu kek? Tanya Alvano. Iya. Kirana ingin membongkar kejahatan mereka, jawab kakek David. Apa itu tidak akan membahayakannya? Istriku sedang hamil besar kek, ucap Alvano yang khawatir. Kau itu suaminya, jadi kau harus menjaganya di sana. Ucap kakek David. Aku selalu menjaganya kek, tapi untuk mendekatinya aku takut Kirana akan marah padaku, ucap Alvano. Kau tidak usah mendekatinya. Kau cukup saja menjaganya di sana dari jauh. Walaupun aku juga datang ke sana tapi kau suaminya, aku sudah tua, kekuatanku sudah berkurang. Ucap kakek David. Alvano tertawa mendengarnya. Hei kau jangan tertawa. Kesal kakek David. Tidak kek, jujur saja aku merindukan istriku. Sudah 1 minggu aku tidak tidur bersamanya. Ucap Alvano. Aku tidak bisa membantumu lagi. Kandungan Kirana juga sudah besar. Berjuanglah, ucap kakek David. Iya kek, aku akan berusaha mendapatkan lagi hati istriku, jawab Alvano yang matanya berkaca-kaca. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Dama sudah datang ke apartemen Kirana. Kakek David mengobrol dengan Dama. Nenek Melanie sedang mempersiapkan makanan siang. Sedangkan Kirana di kamar. Setelah 15 menit berlalu, mereka semua sudah berada di meja makan. Makanlah Dama, ucap kakek David. Baik tuan, jawab Dama. Mereka kemudian makan bersama dengan lahap. 20 menit kemudian mereka berpindah ke sofa. Kirana akan membongkar kejahatan mereka atas kecelakaan yang dialami Devano dan Alina. Ucap kakek David. Apa Paman Dama bisa membantuku? Tanya Kirana. Apapun akan aku lakukan Nona Kirana, jawab Dama. Aku hanya ingin Paman berbicara jika Pamanlah yang membuat surat ahli waris palsu itu, ucap Kirana. Nona jangan khawatir saya akan mengatakan semuanya dan buktinya juga ada sama saya, ucap Dama. Bukti apa Paman? Tanya Kirana. Saya merekam saat Tuan Farhan memintaku membuatkan surat ahli waris palsu Nona, dan surat itu juga tidak memakai pengacara, jadi tidak ada yang bisa membuktikan dengan pengacara, jawab Dama. Kirana tersenyum bahagia, ternyata asisten dedinya masih setia saat bersama Farhan waktu itu. Terima kasih Paman, Dedi pasti bangga mempunyai asisten sepertimu, ucap Kirana. Saya hanya tidak ingin mengkhianati Tuan Devano yang sudah banyak menolongku Nona. Ucap Dama. Kemudian mereka mengobrol tentang apa saja yang akan mereka lakukan.
Kirana berjalan keluar dari lift. Saat ingin keluar dari gedung apartemen, ia melihat dari jauh Alvano berjalan ingin memasuki gedung apartemen dengan memakai pakaian santai. Kirana terus berjalan. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang pernah Kirana lihat mengejar Alvano. Wajah Kirana berubah dingin. Kirana terus berjalan dan ketika pandangan mata Kirana dan Alvano bertemu, Kirana yang dingin sedangkan Alvano menatap sendu pada Kirana. "Alvano," panggil wanita itu. Alvano tidak mendengarkan, ia hanya terus melihat Kirana. Ketika mereka semakin dekat, Kirana membuang wajahnya sedangkan Alvano memegang tangan Kirana. Kirana berhenti dan menatap tajam Alvano. Alvano melepas tangan itu dengan menatap sendu. Kirana jalan dan keluar dari gedung apartemen. Alvano mencium tangannya sendiri, tangan yang ia pakai memegang tangan Kirana tadi. "Alvano," panggil sekali lagi wanita itu. Alvano berbalik dan menatap tajam wanita itu. "Apa maumu?" tanya Alvano dingin. "Aku hanya ingin bertemu denganmu," jawab wanita itu. Wanita itu mendekat dan ingin memegang tangan Alvano. Tapi, dengan cepat Alvano menghindar. "Aku sudah menikah. Jika kau masih mendekatiku, aku akan menghancurkan perusahaan orang tuamu," ucap dingin Alvano. "Aku tidak peduli. Aku menyukaimu. Dan kau berbohong jika kau sudah menikah. Tidak ada berita apapun dan kau juga tidak pernah bersama seorang wanita," ucap wanita itu. Alvano geram. Ingin sekali dia menolbek mulut wanita itu. "Satpam," teriak Alvano. Satpam yang dipanggil langsung mendekati Alvano. "Kau usir wanita itu, jangan biarkan dia memasuki gedung apartemen ini," ucap dingin Alvano. "Baik tuan," jawab Satpam itu. Satpam itu tahu jika Alvano adalah suami dari Kirana. Hanya saja Satpam itu diberitahu agar tidak membocorkannya. Apartemen Parkom sudah dibeli oleh Alvano. Dan atas nama Kirana. Kirana memang mempunyai beberapa apartemen di apartemen Parkom. Selebihnya semuanya Alvano beli tapi sebagian disewakan yang memang sebelumnya mereka sewa. Alvano tetap membiarkan mereka menyewanya, hanya saja semua apartemen itu sudah atas nama Kirana. Alvano berjalan meninggalkan wanita dan Satpam itu. Ia memasuki lift. Sedangkan wanita itu berteriak terus memanggil nama Alvano. "Maaf Nona, silahkan Anda pergi dari sini," ucap Satpam itu. "Aku kekasihnya," ucap wanita itu. "Tuan Alvano sudah memiliki istri. Bahkan sebentar lagi mereka punya anak. Anda jangan bicara omong kosong," ucap Satpam itu. "Kau berbohong," teriak wanita itu berusaha lepas dari Satpam itu. Satpam itu menarik paksa wanita itu keluar dari gedung apartemen dan mendorongnya. "Jika Anda tidak ingin hancur jangan pernah datang lagi ke sini," ucap Satpam itu dan pergi dari sana. "Sialan, aku tidak percaya jika Alvano sudah menikah, beritanya saja tidak pernah ada muncul, dari dulu aku selalu mengejarmu, tapi kau selalu menolakku Alvano, aku tidak akan pernah menyerah mendapatkanmu," ucap wanita itu dengan penuh keyakinan bahwa Alvano belum menikah. Wanita itu akhirnya pergi dari sana. Sedangkan Kirana kini memasuki supermarket. Ia ingin membeli es krim. Stok es krim di kulkasnya sudah habis. Kirana mengambil semua es krim yang dia sukai. "Biar aku bantu nyonya," ucap salah satu pegawai supermarket yang ingin membantu Kirana. Iya tolong ambilkan semua rasa coklat, vanila dan stroberi," ucap Kirana. Pegawai itu mengambil keranjang yang diletakkan tadi di lantai oleh Kirana dan memasukkan semua es krim pilihan Kirana. "Masih ada nyonya?" tanya pegawai itu. Aku ingin roti coklat dan keju," jawab Kirana. "Sebentar saya ambilkan nyonya," ucap pegawai itu. 2 menit. Pegawai itu datang membawa beberapa roti. "Yang mana Anda mau nyonya?" tanyanya pada Kirana. "Apa semuanya coklat dan keju?"
Tanya Kirana. Semuanya coklat dan keju nyonya. Jawabnya. Aku mau semuanya, ucap Kirana. Pegawai itu mengangguk dan membawa semua belanjaan Kirana ke kasir. Setelah dihitung dan dibayar, Kirana keluar dari supermarket dan menuju pulang ke apartemen. Semua belanjaannya akan diantar oleh petugas di sana nanti. Ingatannya kembali pada saat di lobi gedung apartemen. Kirana berjalan sambil mengelus perutnya. Supermarket hanya bersebelahan dengan gedung apartemen. Apa dia memiliki apartemen juga di apartemen Parkom? Dia juga membawa wanita itu ke apartemennya. Kirana menggelengkan kepalanya yang tak percaya suami yang dianggap sudah mantan suami dengan cepat bersama wanita lain.